Siapa yang bertanggung jawab atas kota Pasir Bumi? Bab 567. Wanita itu semakin energik, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Sisa perhatian ada pada tubuh Rila kecil, yang khawatir tentang cedera Rila kecil. Diabaikan begitu saja oleh semua orang. Ketidakpuasan wanita itu pecah sepenuhnya, dan dia menjadi gila dan membanting dokter. Putraku juga terluka. Mengapa kamu tidak mengobati putraku? Ketika dia menyeret sang dokter sedang menjepit benda-benda kotor di luka Rila kecil dengan tang. Dia tiba-tiba didorong begitu saja, dan dokter tidak bisa menahannya. Tang itu menghancurkan sepotong daging dari luka Rila kecil. Arila mengabaikan wanita itu, seluruh perhatiannya kepada Rila kecil. Sekarang putrinya terluka di depannya. Dia tidak tahan. Dia hampir tidak menatapnya. Dia pun berdiri dan langsung menampar wanita itu. Arila menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, "Dion, awasi wanita itu. Kalau dia mengomel lagi, langsung robek saja mulutnya." Wanita itu menerima tamparan dan mencoba untuk melompat ke arah Arila. Dion dengan cepat menahannya, sehingga dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Baru saja dia terlantar karena wanita muda yang mereka jaga terluka di bawah kelopak mata mereka, dan mereka tidak tahu situasinya. Berpikir bahwa dia mungkin saja akan dihukum kapan saja, hatinya menjadi gemetaran. Tidak pernah sedetik pun dia melepaskan pandangannya pada wanita itu. Dengan raungan yang begitu keras dari Arila, pengawal itu segera menyadarkan wanita gila itu. Wanita ini membuat kegilaan yang sangat besar. Sekali menyakiti nona muda mereka tidak memiliki wajah kepada tuannya. "Kamu sangat sombong. Apakah kamu tahu siapa pemilik kota Pasir Bumi? Berani mengganggu keluarga ini. Benar-benar ingin mencari masalah." Tiba-tiba sebuah suara tua tapi masih keras terdengar. Orang yang datang itu adalah ayah dari wanita itu. Memegang posisi penting dalam pemerintahan kota Pasir Bumi, dan mungkin menjadi pejabat penting untuk melihat kekuatan resmi ini. Seorang wanita memanggil ayahnya begitu dia melihat anaknya terluka. Anak-anak juga harta di tangan keluarga mereka. Ini tidak jelas. Pertama, memanggil orang yang paling penting dalam keluarga dan membiarkan mereka turun tangan. Apa yang dia lihat adalah bahwa anak perempuan dan cucunya bersama dengan menantunya yang tidak berguna telah diganggu. Jadi bagaimana dia bisa menelan nada itu? Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak orang yang terlibat, dan pihak lain telah membawa orang dengannya. Tampaknya sisi Arila berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi Arila masih mengabaikan pria itu. Bahkan dia tidak memperhatikan orang lain. Perhatiannya tertuju pada Rila kecil. Tubuh Rila kecil terjepit dengan sepotong kecil dagingnya. Seperti sepotong daging dari hati Arila begitu menyakitkan. Arila mencium Rila kecil dan menghiburnya dengan lembut. "Rila sayang, rileks sedikit ya. Tunggu dokter untuk membantu dengan obat dan akan membungkus lukamu." "Bu, Rila sakit." Rila kecil terus bergerak-gerak di dalam pelukan ibunya. Dia merasa kesakitan. "Rila, jangan takut. Ibu ada di sini." Arila memeluk Rila kecil dengan erat dan merasakan sakit yang tak terkalahkan dari orang kecil itu. Pria paruh baya membiarkan orang pergi. Dion hanya mengabaikannya, tetapi masih menahan wanita gila itu.
Pengawal lain berdiri di depan Arila dan Rila kecil, melarang siapapun mendekat. Kali ini mereka harus melindungi tuan mereka dan tidak membiarkan musuh mengambil keuntungan dari mereka. Kalau tidak, mereka bisa dipecat dan diusir dari rumah tuannya. Dari mana asalmu dan siapa yang berani memprovokasi orangku? Apakah Anda tahu siapa aku? Pria Parubaya itu lebih sombong dari wanita tadi, tetapi harus benar-benar memperbaiki kalimatnya. Seperti ayah, ya seperti anak perempuannya juga, sifatnya sama. Tetapi tidak peduli bagaimanapun dia meraung, Dion tetap diam. Seolah-olah dia tidak mendengarnya berbicara sama sekali. Seolah-olah tidak ada orang di sana. Kemarilah, ikat orang-orang ini untukku, dan atas nama menghalangi tugas resmi. Bawa mereka ke Biro Chen, dan kurung mereka selama beberapa hari, sehingga mereka bisa tahu siapa yang berhak mengeluarkannya dari kota pasir bumi ini. Mendengar instruksi lelaki Parubaya itu, beberapa pengawal di belakangnya bergegas dan ingin memulai. Tetapi pengawal-pengawal Rila kecil adalah orang-orang yang dipilih Carson untuk melindungi Rila kecil. Dua pengawal yang menyertai Rila kecil dipilih dengan cermat oleh Carson. Reaksi dan keterampilan mereka adalah apa yang bisa ditangani oleh pengawal biasa ini. Begitu mereka bergegas maju, mereka langsung ditendang kembali oleh kedua pengawal Rila kecil, bahkan sebelum mereka memulai. Pada beberapa kesempatan, kepala sekolah ingin maju dan berbicara dengan pria Parubaya untuk memberitahu mereka siapa orang di kota pasir bumi yang tidak dapat diganggu. Tetapi tidak ada cara untuk mendekatinya, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbicara. Pria Parubaya itu dipukul mundur dan dia berteriak dengan marah. Ayo, maju sekali lagi, tangkap mereka untukku. Dan juga ibu dan putrinya itu. Menggertak siapa yang berani digertak di keluarga kita. Kalau aku tidak mengeluarkan mereka dari taman kanak-kanak hari ini, aku tidak akan menyebut margaku lagi. Tidak bermarga lagi. Kamu bisa mengubah nama keluargamu menjadi anjing di masa depan. Suara dingin terdengar dari belakang. Dan hanya mendengarkannya saja bisa menakuti semua orang yang hadir. Banyak orang yang takut mendengar suara itu, terutama ketika mereka melihat siapa dia. Pemandangannya begitu hening, sehingga sebuah jarum jatuh pun dapat didengar dalam sekejap. Carson? Pria Parubaya itu memandang Carson. Carson mengenakan kemeja putih, datang dengan kecepatan anggunnya, dan sangat ketakutan, sehingga pria itu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Suara Carson yang didengar banyak orang sebagai mantra sihir, terdengar seperti suara terbaik di dunia untuk Rila kecil dan Arila. Arila mendengar suara Carson dan hanya merasa bahwa semua ketakutannya sedikit berkurang. Seseorang dapat melindungi anak bersamanya. Ketika Rila kecil mendengar suara itu, dia tahu bahwa ayah kesayangannya itu akan datang. Dalam sekejap, dia merasa bahwa lukanya tadi benar-benar tidak begitu sakit. Masih ada air mata di bulu matanya, tetapi Rila kecil tersenyum manis, lalu berkata, "Ayah, Rila ingin dipeluk." "Ya, Rila sayang." Mata Carson menyapu seluruh orang lainnya, dan akhirnya melihat pada Rila kecil dan Arila. Carson berjalan mendekati mereka dan memeluk Arila. Lalu dia mengambil Rila kecil dan memeluknya sambil berkata, "Rila sayang,
Apakah itu sakit?